Pemerintah Kota Mataram mengklaim rekrutmen CPNS yang selama ini digelar masih belum mampu menutupi kekurangan jumlah pegawai negeri sipil. Dan sampai saat ini pemerintah Kota Mataram kekurangan sebanyak 750 pegawai negeri sipil. Kekurangan tersebut disebabkan banyaknya PNS yang masuk pada usia pensiun. Bagaimana kita mengerjakan tupoksi dengan ini yang ramping, struktur yang ramping dengan pekerjaan yang gendut. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram, Baik Nelly Kusumawati, menyikapi masih belum memadainya jumlah pegawai negeri sipil di Kota Mataram. Dijelaskannya, sampai saat ini, jumlah ASN berstatus pegawai negeri sipil di Kota Mataram yakni sebanyak 5.250 orang, sementara jumlah idealnya yakni sekitar 6.000 PNS. Nelly menyebut kekurangan jumlah pegawai negeri sipil itu disebabkan oleh banyaknya PNS yang masuk pada usia pensiun. Di sisi lain, kuota yang mereka dapatkan saat dilakukannya rekrutmen CPNS terbilang sangat sedikit, jauh dari jumlah yang mereka butuhkan. Kekurangan jumlah PNS ini telah terjadi sejak diberlakukannya moratorium atau penghentian sementara rekrutmen CPNS. Dan kekurangan tersebut nampaknya masih belum bisa tertutupi. Mengingat pada tahun ini pemerintah kembali meniadakan rekrutmen CPNS, di mana pada tahun 2022 ini pemerintah hanya membuka seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang dikhususkan untuk formasi tenaga kesehatan. Lebih jauh, Nelly menyampaikan sebagai solusi untuk menutupi persoalan kekurangan jumlah PNS tersebut, SKPD di lingkup pemerintah Kota Mataram diperbolehkan melakukan perekrutan tenaga penunjang kegiatan yang sebelumnya lebih dikenal dengan istilah pegawai tidak tetap atau honorer. Akan tetapi, sesuai instruksi KPK, rekrutmen tenaga penunjang kegiatan itu hanya diperbolehkan untuk merekrut tenaga-tenaga ahli yang dibutuhkan oleh SKPD masing-masing. Sekarang sudah ada istilah tenaga penunjang kegiatan. Itu bisa sementara untuk kita butuhkan itu sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kita butuh tenaga programmer, tenaga IT atau tenaga akuntansi atau apa, bisa kita cari orang yang mempunyai kualifikasi tersebut dan dijadikan langsung sebagai tenaga penunjang kegiatan. Artinya OPD bisa berekrut, Bu, ya? Seperti dulu PPP. Dulu PTT. Sekarang tenaga penunjang kegiatan karena dia langsung melekat di kegiatan di mana yang membutuhkan kualifikasi formasi yang tidak tersedia. Tapi di satu sisi, Bu, KPK kan meminta kita melakukan pengurangan terhadap pengurangan dalam hal yang istilahnya tempat-tempat yang kita tidak butuhkan gitu ya, pengurangan terhadap tempat-tempat yang memang tidak kita butuhkan ya. Nelly menambahkan, persoalan masih terjadinya kekurangan jumlah pegawai negeri sipil sedikit tertutupi oleh keluarnya kebijakan pemerintah tentang penyederhanaan birokrasi dengan mengalihkan status pejabat eselon 4 menjadi pejabat fungsional. Dengan kondisi tersebut, maka tugas pokok dan fungsi yang ditinggalkan oleh pejabat eselon 4 akan bisa langsung ditangani oleh para pejabat eselon 3. Meskipun demikian, Nelly tetap berharap agar pada rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2022 ini tidak hanya dikhususkan untuk rekrutmen tenaga kesehatan, namun juga untuk merekrut tenaga-tenaga teknis yang keberadaannya masih sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan birokrasi pemerintahan. Irham Rosidi, Lombok TV, Mataram.